aplikasi turunan kemarin sudah dibahas nomor 1 sampai 5. Nanti ya, secara umum aplikasi turunan itu yang pertama titik stasioner, turunan pertama sama dengan 0. Fungsi naik, turunan pertama lebih dari 0. Fungsi turun, turunan pertama kurang dari 0. Terus nanti kalau ada nilai maksimum minimum, turunan pertama sama dengan 0. Interval kecekungan, turunan kedua lebih dari 0, cekung ke atas. Turunan kedua kurang dari 0, cekung ke bawah. Sedangkan nanti untuk garis singgung, gradiennya itu turunan pertama, nanti persamaannya Y-1, MX min X1. Langsung saja. Kemarin sudah dibahas nomor 1 dan 5. 1 sampai 5, sekarang nomor 6. Diketahui fx-nya sekian, nilai maksimum. Nah, nilai maksimum. Jadi diketahui f(x) itu sama dengan x kuadrat plus 18, x min 1. Nah, kalau ada kalimat maksimum minimum, turunan pertama adalah 0. Kalau ada kalimat maksimum minimum, turunan pertama 0. Nah, ini kita turunkan nih. Jadi min 2x pangkat 3 diturunkan jadi min 2 kalikan 3 jadi min 6x pangkat 2. Ini kan turun. Ini turun. Jadi 2 kali min 6 berarti min 12x plus 18. Diturunkan 18 itu 18x turunkan 18. Turunkan min 1 turunkan 0. Nah, kayak gini. Terus kalau sudah, ini saya bagi minus 6. Ya, jadi x kuadrat dengan 0 difaktorkan. X ini x 3, 1 plus min. Jadi x-nya dapat min 3 atau x-nya dapat 1. Dimasukkan ke, kalau ditanyakan nilai, berarti masukkan ke fx. Jadi yang pertama dulu x sama dengan 1, masukkan ke fx min 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 18x min 1. Jadi masukkan ke fungsi ini. Di min 1 pangkat 2 plus 18 kali 1 min 1. Nah, ini kalau dihitung dapatnya 9. Sekarang yang kedua, masukkan x-nya sama dengan min 3. Terus masukkan ke fx, ya, min 2, x-nya min 3, dipangkatkan 3, min 6 kali min 3 pangkat 2, plus 18 kali min 3, min 1. Ini kalau 54, ya, minus 9, ini juga 54, min, dikalikan 242, 242, 54 lagi, min 1. Ya, 54 ya, 18 kali min 3, itu kan 54. Jadi min 55. Berarti yang memberikan nilai maksimum. Ini berarti kan nilai maksimum. Karena 9 tingginya. Coba ada batasnya. Ini gunanya batas. Kita ambil batas terendah dan batas ke ini dapatnya berapa, coba cek. Karena ada batasnya diikutkan. Kalau nggak ada batasnya langsung ini maksimum, ini minimum. Masukkan x-nya min 4. Ini fx sama dengan min 2 kali min 4 pangkat 3 min 6 kali min 4 pangkat 1. Ini kalau dihitung dapatnya adalah min 41. Kalau saya masukkan x-nya 2, fx-nya adalah min 2 kali 2 pangkat 3 min 6 kali 2 pangkat 2 ditambah 18 kali 2 min 1. Ini kalau dihitung min 5. Jadi tetap yang nilai maksimumnya adalah 9. Dan screenshot dulu. Jadi maksimumnya itu diperoleh ketika x-nya 1 memberikan hasil nilai maksimum 9. Jadi minimumnya yang ini minimum. Kalau nanti tanyakan nilai minimum berarti ini nilai minimum. Pertanyaannya itu kalau nanti nilai itu biasanya cuma ditanyakan nilai maksimum atau minimum saja. Ya, diturunkan sama dengan 0, carikan x-nya, terus substitusi ke fx-nya. Ya, screenshot dulu jawabannya E. Kalau sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Berikutnya lanjut ya. Fungsi fx sama dengan 1 plus sin 3x cos 3x. Terdefinisi nilai batasnya 0 sampai pi. Jadi fx sin
3x cos 3x. Ini nilai maksimum kayak tadi. Nah, masih ingat sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Berarti ini kalau pindah ke sini ke kiri, alfa sama dengan sin alfa cos alfa. Nah, di sini kamu lihat di sini, sin 3x cos 3x itu kan mirip kayak gini, sin alfa cos alfa. Berarti setengah sin 2 alfa, berarti 2 sin 2 kali alfa, alfanya 3x. Jadi fx-nya ini 1 plus setengah sin 6x. Ini saya ajarin cara cepat aja ya. Ini kalau diturunkan nanti panjang sekali. Nah, cara cepatnya kalau mencari nilai maksimum. Kalau nilai maksimum, sin 6x itu harus 1. Harus. Karena nilai sin tertinggi itu 1. Ya, ingat ya. Nilai sin tertinggi adalah 1. Berarti kalau mencari nilai maksimum, itu sama dengan masukkan ke fx, itu 1 plus setengah sin 6x itu nilai sin tertinggi itu 1. Jadi 1 tambah setengah cepatnya. Nah, kalau ditanyakan nilai minimum, nilai sin 6x itu harus min 1. Harus. Karena nilai sin itu terendah min 1. Jadi kalau ditanyakan nilai minimum, ini Bapak terangkan dua-duanya. Karena biasanya soal itu hanya ditanyakan nilai maksimum atau minimum saja. Nilai minimum, fx-nya, jadi 1 plus setengah kali min 1. Jadi 1 kurang setengah. Jadi setengah itu nilai minimumnya. Ya, screenshot dulu. Nah, di screenshot ya, kita lanjutkan lagi. Sebuah kapur barus berbentuk bola dengan diameternya 4 cm. Ya, diameternya 4 cm. Ya, di sini perhatikan baik-baik. Jadi, volume bola. Volume bola itu kan 4 per 3 pi R pangkat 3. Ya, 4 per 3 pi R pangkat 3. Jadi, turunan pertama, V aksen, ini diturunkan terhadap R. Biasanya diturunkan terhadap X. Ini terhadap R. Jadi, saya tulis dV per dr. Jadi, turunan pertama terhadap fungsi R jari-jari. Jadi, ini diturunkan pertama itu 4 per 3 kali 3 pi R pangkat 2. Sehingga dV per dr itu turunan pertamanya itu 4 pi R pangkat 2. Lupa dulu. Terus kapur barus tersebut menyublim sehingga volumenya berkurang sebanyak 0,3 pi cm kubik per hari. Berarti ini hati-hati, cm kubik itu volume. Bisa tes dulu ya, 0,3 pi cm kubik per hari. C itu waktu. Jadi ini boleh saya tulis dV per dt. dV per dt-nya adalah 0,3 pi. Ditanyakan, laju pengurangan panjang jari-jari kapur barus pada saat jari-jari kapur barus 0,5 cm per cm. Ini kalimatnya gini, laju pengurangan pada jari-jari, ini lihat jawabannya ini cm hari. Berarti cm itu, kan ini jari-jari, berarti R, dr, hari, dt. Jadi yang ditanya itu dr per dt itu berapa? Karena jawabannya ini laju pengurangan jari-jari terhadap waktu hari. Nah, untuk menjawab soal ini, kamu lihat polanya ini ya. Ya, kamu lihat polanya ini. Untuk mencari dr per dt itu bisa dicari dengan cara dr per dv dikali dv per dt. Ya, ini kan bisa coret ini coret dengan ini kan jadi dr per dt. Ya, paham ya? Jadi mintanya dr per dt, jadi dr per dv kali dv per dt. Nah, di sini kita lihat di sini dV per dr itu 4 pi per r kuadrat, 4 pi r kuadrat. Berarti kalau saya cari dr per dv dibalik, jadi 1/4 pi r kuadrat. Jadi dr adalah 1/4 pi r kuadrat dikali
dV per dt itu 0,3 pi. Nah, pi-nya coret, ya kan? Terus jadinya dr per dt sama dengan 0,3 per 4 r kuadrat. Di sini permintaannya, hati-hati, pada saat jari-jari kapur baru 0,5 cm. Berarti jari-jarinya bukan dibagi yang 4 tadi bagi dua, enggak sesuai permintaannya ini. Ini mintanya jari-jarinya ketika, ya kita ambil R-nya adalah 0,5, jadi dr per dt 0,5 itu setengah ya, sama dengan 0,3 dibagi 4 dikali setengah dikuadratin, jadi 0,3 dibagi 4 kali setengah, setengah dikuadratin seperempat, ya ini coret dengan ini habis tinggal satu, sehingga 0,3 per satu kan tidak usah ditulis, dr per dt sama dengan 0,3 cm per hari. Jawabannya C, screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 9. Sebuah industri sepatu skala kecil memproduksi X pasang sepatu tiap jam. Biaya produksi setiap pasang, hati-hati ada kalimat setiap. Berarti biaya berarti biaya setiap pasang itu 2x min 40 plus 500 per X ribu rupiah. Ditanya biaya total. Jadi kalau biaya total, BX-nya, biaya total ini kan biaya tiap pasang. Nah, produksinya adalah X. Nah, kalau biaya total, kan setiap pasangnya sekian. Padahal dia produksinya X, berarti X dikali total ya. BX itu biaya total. Saya tulis biar nggak salah pemahaman. Kan tadi biaya tiap potong, sekarang biaya total. Nah, ini BX-nya. Jadi karena setiap pasang tadi sekian, berarti produksinya X. Jadi X kali 2X min 40 plus 500 per X. Sehingga biaya totalnya ini sama dengan 2X kuadrat min 40X plus 500. Nah, ada kalimat minimum, maksimum. Kalau ada kalimat minimum atau maksimum, ya, kalau ada kalimat minimum maksimum, berarti turunan pertama sama dengan 0. Berarti B aksen X diturunkan ini nilainya 0. Ya, turunkan coba, ini diturunkan. 2, ini 2 diturunkan 2 kali 2 jadi 4X pangkat 1 min 40, ya, ditambah 0. Jadi min 40X diturunkan min 40, 500 diturunkan 0 sama dengan 0. Sehingga 4X sama dengan 40, X-nya dapat 10 pasang sepatu. Ya, kalau sudah ditanyakan biaya produksi minimum, kan tadi biaya totalnya ini, ini. Ya, substitusi ke sini. Sehingga diperoleh biaya totalnya adalah 10 dikuadratin min 40 kali 10 ditambah 500. Jadi 10 kuadrat 100, 200 min 400 plus 500. 300. Ini ada kalimat ribu rupiah. Ini kasih ribu rupiah. Nah, kalau dibuat angka 300.000 rupiah berarti 300 nolnya ini. Ya, selesai. Jawabannya A, silahkan di screenshot dulu. Silahkan di screenshot. Sudah, kita lanjutkan soal nomor 10. Kalau udah di screenshot, kita lanjut nomor 10. 10-nya kemana? Oh, nggak ada. Bentar ya, 10-nya nggak ada. Saya stop share dulu ya. Saya ambil dulu 10-nya ketinggalan.
Sabar, sabar, sabar ya. Bentar ya, bentar ya. Bentar ini Bapak ambil soalnya dulu. Bentar, bentar, bentar. Loading, loading. Saya lanjutin lagi soal nomor 10 tadi. Belum saya ambil ya. Saya ambil nih. Kita lanjutkan lagi. Coba lihat soalnya ya. Sebuah industri kerajinan membuat paling banyak 16 unit. Jadi maksimal 16 unit kerajinan per minggu. Biaya produksi diperlukan untuk membuat X unit sebesar. Jadi membuat seluruhnya ya. Bedakan kalimat tiap unit ya. Tiap unit dengan X unit beda loh kalimatnya. Kalau tadi seluruhnya X unit biayanya sekian. Jadi biaya totalnya BX-nya itu min 480X plus 2000. Nah, harga penjualan X unit, jadi penjualan seluruhnya, harga jual X itu 3X pangkat 3 X plus 3000. Industri tersebut memperoleh keuntungan maksimum, ada kalimat maksimum minimum, ya. Berarti untungnya ini adalah harga. Jadi kalau mencari untung kan barang yang dijual dikurangi total biaya. Berarti untungnya kita cari jualnya 3X pangkat 3 min 60X 100 dikurangi biayanya yaitu X ya X pangkat 3 plus 21 X pangkat 2 min 480 X ini 3X kuadrat 3 min 60 X kuadrat plus 600 X plus 300 min X pangkat 3 X kuadrat plus 480 X min 2000. Jadi untungnya ini 3X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 jadi 2X pangkat 3 min 60 min 21 jadi min 81 X 60 X 3000 ini 3000 ya 3000 kurang 2000 jadi 1000. Jadi untungnya sama dengan ya plus 1080 X plus 1000. Nah, kalau ada kalimat maksimum minimum, keuntungan kalau diturunkan jadi ini 3 diturunkan jadinya 6X kuadrat min ini diturunkan jadinya 162X ditambah 1080 ya sama dengan 0. Ini saya bagi 6. Ya, saya bagi 6 ya dapatnya bagi 6 27X plus 108 10 dibagi 6 itu 180 sama dengan 0. Terus kita faktorkan. Ya, ini X min 15 atau X-nya dapat 12. Jadi ada dua jawaban nih. Nah, ada dua jawaban ini. Bisa 12, bisa 15. Ya, 16 nggak mungkin, 13 nggak mungkin, 10 nggak mungkin. Karena jawabannya 15, 12. Nah, kita harus cek mana yang menghasilkan untung maksimum. Ya, kita ambil dulu yang ini. Ya, ketika X-nya 12,
kita masukkan ke 3 min 81x kuadrat plus 1080x plus 1000. Jadi untungnya ini 2 kali 12 pangkat 3 min 81 kali 12 pangkat 2 plus 1080 kali 12 plus 1000. Ini kalau dihitung untungnya ini 5, 12 dikuadratin itu dikalikan 2 jadinya ini 3456 dikurangi 1164 11664 ditambah 12960 ditambah 1000. Ini kalau dihitung untungnya itu 5752. 15 masukkan ke untungnya ya 2 kali 15 pangkat 3 ini 81 kali 15 pangkat 2 ditambah 1080 kali 15 ditambah 1000. Ini kalau dihitung ini dapatnya 18 18225 ditambah 16200 ya ditambah 1000 untungnya ini dapatnya 5725. Berarti mana yang terbesar nih? Nih. Berarti ini mendapatkan untung maksimum, ini mendapatkan untung minimum. Berarti yang mendapatkan untung maksimum itu ketika X-nya adalah 12. Jawabannya D. Belum tentu 15 itu menghasilkan untung yang maksimum, ternyata hasilnya lebih minimum. Silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 1. Garis G menyinggung grafik fx 3x kuadrat plus 6x min 6. Titik P-nya adalah 0,-1. Kita jawab A dulu, gradien. Cari M, itu sama dengan turunan pertamanya. Ya. Di sini fx-nya adalah 3. Turunkan, coba ini diturunkan, jadinya 3 kali 2 berarti 6x ditambah 6. Ya. Di sini P-nya 0,-1 berarti ini sebagai X-nya, Y-nya min 1 berarti masukkan X-nya 0. Jadi gradiennya M 6 kali 0 tambah 6 berarti gradiennya 0 tambah 0, 6 kali 0 0 tambah 6 berarti gradiennya 6. Jawaban A. Jawaban B, persamaan garis Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ya. Di sini titiknya tadi 0,-1 boleh saya tulis ini sebagai X1, ini Y1-nya min 1, 6 kali X min X1 0. Jadi Y plus 1 sama dengan 6X. Berarti Y sama dengan 6X min 1. Ini jawaban nomor 1. Silakan di screenshot dulu nomor 1. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Kita lanjut soal nomor 2, uraian nomor 2. Diketahui fx-nya cos x min pi per 2 min sin x plus pi per 2 untuk titik stasionernya berapa? Batas ini kalau saya buat fx itu sama dengan cos x min pi per 2 min sin x plus pi per 2. Ya. Ini saya tulis gini, cos min kurung. Ini saya keluarkan min pi per 2 min x min sin x plus pi per 2. Ini saya sederhanakan dulu ya. Ini cos min alfa sama dengan cos alfa. Jadi cos min alfa itu jadi cos alfa. Jadi ini minnya ini hilang. Ya. Ini hilang karena cos min alfa sama dengan cos alfa. Jadi ini saya tulis cos pi per 2 min x min 2 plus x gitu aja. Nah, paham ya? Jelas ya? Coba ini sama dengan saya tulis cos 90 derajat min x min sin 90 derajat plus x. Ingat dulu waktu di kelas 10, cos 90 min x itu sama dengan sin x. Jadi sin 90 min x itu adalah sin x. Min sin 90 plus x. Sin 90, kelipatan 90 itu sin jadi cos, cos jadi sin dulu waktu di
setelah 10 ya. Jadi cos 90 min X itu jadi sin X, sin 90 plus X jadi cos X. Karena sin di kuadran 2 nilainya positif jadi cos X. Ini fx-nya jadi sederhananya seperti ini. Ya. Ini waktunya kurang 1 menit, nanti mati terus sambung kembali ya. Berarti kalau mencari, saya tulis dulu fx sama dengan sin X min cos X,